Mbak, maafkan saya terlambat menemukan Mbak. Pria yang turun dari sebuah sedan hitam itu berlutut di hadapan seorang wanita yang berdiri tertatih di depan sebuah warung beras. Orang-orang di sekitar pasar kecil itu satu persatu berhenti melangkah, memandangi pemandangan yang tak biasa itu. Pria itu menggenggam tangan sang wanita, bahunya bergetar hebat saat ia mulai terisak. Wanita itu, dengan bibir gemetar seolah tak percaya, bergumam, "Mas Arya, kenapa bisa sampai ke sini?" Hanya 15 menit sebelumnya, wanita itu dengan tangan gemetar menyodorkan selembar kartu. Kartu itu ada di dalam dompet yang diberikan adik iparnya setahun lalu dalam keadaan tergesa-gesa. Sejak suaminya meninggal dan seluruh dunianya runtuh, kartu itu tak pernah sekalipun ia gunakan. Saat transaksi disetujui, air mata wanita itu luruh membasahi pipinya. Ia tahu, saat kartu ini digunakan, mungkin tak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi. Sebenarnya, kisah apa yang tersembunyi di antara mereka? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like ya. Dan jika Anda berkenan, tinggalkan komentar di mana Anda mendengarkan cerita ini, dan kami akan kirimkan doa dan keberuntungan untuk Anda. Baiklah. Mari kita selami kisah yang luar biasa ini. Cerita ini dimulai 15 tahun yang lalu. Nusantara Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Ada satu orang yang membangun perusahaan raksasa ini dari nol, dialah Surya Wijoyo. Pak Surya dikenal sebagai pribadi yang dingin dan tanpa ampun. Ia adalah orang yang akan melakukan apa saja demi perusahaannya. Ia memiliki 2 putra, yang sulung, Bima Nugraha, dan yang bungsu, Arya Wiguna. Sejak kecil, Pak Surya telah mempersiapkan Bima sebagai penerusnya. Dari manajemen perusahaan hingga cara menangani orang, semua ia ajarkan secara langsung. Bahkan, Pak Surya sudah memilihkan calon menantu untuk Bima, putri dari seorang pemilik konglomerat lain. Itu akan menjadi pernikahan yang sempurna untuk pertumbuhan perusahaan. Namun, suatu hari, Bima menemui ayahnya. "Ayah, aku mau menikah." Pak Surya mengangguk puas. Ia pikir putranya akhirnya menerima perjodohan itu. "Bagus. Dengan siapa?" "Namanya Anjani Lestari. Aku sangat mencintainya." Raut wajah Pak Surya seketika mengeras. Nama itu bukan nama putri dari keluarga yang sudah ia pilih. "Siapa itu Anjani?" "Keluarga siapa dia?" "Dia besar di panti asuhan. Tidak punya orang tua, tidak punya latar belakang keluarga. Tapi dia adalah orang yang ingin kulindungi seumur hidupku." Pak Surya menggebrak meja. "Ayah sudah bersusah payah mengatur perjodohan itu, dan kau berani-beraninya merusaknya? Maaf, Ayah. Tapi aku tidak bisa hidup dengan orang pilihan Ayah. Kalau bukan Anjani, aku tidak akan menikah." Bima sangat tegas. Pak Surya mencoba membujuknya, tetapi sia-sia. Akhirnya, Bima melangsungkan pernikahan dengan Anjani meski ditentang keras oleh ayahnya. Di hari pernikahan, Pak Surya tidak hadir. Sisi keluarga mempelai wanita kosong melompong. Tentu saja, Anjani yang yatim piatu tidak memiliki keluarga. Di sisi mempelai pria, hanya ada adiknya, Arya. Meski begitu, Bima dan Anjani sangat bahagia. Karena mereka saling memiliki, Bima menggenggam erat tangan Anjani dan berkata, "Anjani, mulai sekarang, akulah keluargamu. Aku akan membuatmu bahagia seumur hidup." Mata Anjani berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga. Namun, cobaan baru saja dimulai. Pak Surya tidak pernah mau mengakui Anjani sebagai menantunya. Setiap ada acara keluarga, Anjani tidak pernah diundang. Bahkan saat Lebaran tiba, ia tak bisa menginjakan kaki di rumah utama. Bima berkali-kali memohon pada ayahnya. "Ayah, tolong temui Anjani sekali saja. Dia anak yang baik dan tulus, jangan sebut nama perempuan itu lagi. Ayah tidak punya menantu seperti dia." Pak Surya selalu menolaknya mentah-mentah. Hati Bima perlahan dipenuhi kekecewaan terhadap ayahnya. Suatu hari, Anjani memberanikan diri menemui ayah mertuanya. "Bapak, saya Anjani. Bolehkah saya bertemu sebentar?" Bukannya jawaban, yang ia dapatkan adalah hadangan dari satpam. "Maaf, Bu, Ibu tidak boleh masuk. Tapi, saya menantu keluarga ini. Ini perintah dari Bapak."
Anjani hanya bisa berdiri termangu sambil menundukkan kepala. Air mata mengalir di pipinya. Malam itu, Bima memeluk erat Anjani yang sedang menangis. Maafkan aku. Karena aku tidak becus, kamu harus mengalami hal ini. Tidak, Mas. Selama kamu di sisiku, itu sudah lebih dari cukup. Anjani mencoba tersenyum. Tetapi hatinya terasa hancur. Sementara itu, di rumah utama Nusantara Group, ada satu orang lagi. Istri kedua Pak Surya, Rati Soedibio. Istri pertama Pak Surya, yang melahirkan Bima dan Arya, telah meninggal dunia karena sakit. Setelah itu, Rati masuk ke dalam keluarga. Rati awalnya adalah seorang staf di sekretariat Nusantara Group. Ia muda, cantik, dan yang terpenting, sangat ambisius. Ia berhasil menarik perhatian Pak Surya yang menduda, dan akhirnya naik status menjadi istri kedua. Namun, Rati punya satu rahasia yang tak diketahui siapapun. Sebelum bertemu Pak Surya, saat usianya 20 tahun, ia pernah melahirkan seorang putra. Nama putranya adalah Dimas Prakoso. Ratih menyembunyikan fakta ini rapat-rapat. Sambil membesarkan putranya secara diam-diam, ia memastikan Pak Surya tidak akan pernah tahu. Ambisinya tidak sederhana. Suatu saat nanti, ia ingin mendudukan putra kandungnya, Dimas Prakoso, di kursi pimpinan Nusantara Group. Itulah tujuan utama Ratih. Di mata Ratih, Bima adalah duri dalam daging. Ia tahu betul bahwa Pak Surya berniat mewariskan perusahaan kepada Bima. Lalu, terdengar kabar bahwa Bima menikah dengan wanita yatim piatu dan tidak lagi disukai ayahnya. Mendengar kabar itu, senyum licik tersungging di bibir Ratih. Kesempatan datang juga, mata Ratih berkilat dingin. Sepertinya sudah waktunya untuk bergerak. Setahun berlalu sejak pernikahan mereka. Bima dan Anjani hidup bahagia di tengah kesulitan. Meskipun tidak diakui oleh ayah mertua, mereka merasa cukup karena saling memiliki. Namun saat itu, masalah besar terjadi di Nusantara Group. Sebuah skandal korupsi terungkap di internal perusahaan. Dana gelap senilai ratusan miliar rupiah ditemukan. Pak Surya murka. Siapa yang berani melakukan ini? Cepat cari tahu. Penyelidikan pun dimulai. Anehnya, semua bukti mengarah pada Bima. Dokumen-dokumen ditandatangani oleh Bima, dan rekening tempat aliran dana itu juga atas nama Bima. Semua terasa begitu rapi, begitu sempurna, seolah memang sengaja diarahkan pada Bima. Ayah, aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Seseorang telah menjebakku. Bima memohon, tetapi Pak Surya tidak mau mendengarkan. Buktinya sudah sejelas ini, apalagi yang mau kau katakan? Kalau bukan kau, siapa lagi? Ayah, tolong percaya padaku. Cukup, kau yang harus bertanggung jawab. Suara Pak Surya terdengar sangat dingin. Bagi Pak Surya, Bima sudah menjadi anak yang mengecewakan. Belum cukup menikah dengan wanita yatim piatu, sekarang ia mencoreng nama baik perusahaan. Akhirnya, Bima menanggung semua kesalahan dan dijebloskan ke penjara, vonis 3 tahun penjara. Sebelum dibawa pergi, Bima menemui ayahnya. Ayah, aku hanya minta satu hal. Apa? Tolong jaga Anjani, dia akan kesulitan selama aku tidak ada. Jangan sebut nama perempuan itu. Ayah, gara-gara kau perusahaan jadi begini, kenapa aku harus mengurus perempuan itu juga? Bima tak sanggup berkata-kata lagi. Harapan terakhirnya pada sang ayah telah hancur berkeping-keping. Seminggu setelah Bima masuk penjara, Anjani dipanggil ke rumah utama. Untuk pertama kalinya, ayah mertuanya memanggilnya. Anjani melangkah masuk gerbang utama dengan hati berdebar. Mungkinkah sekarang ia akan diakui? Secercah harapan muncul di hatinya. Namun, itu adalah kesalahan besar. Pak Surya duduk di sofa ruang tamu, menatap Anjani dengan pandangan merendahkan. Ini semua salahmu. Apa? Bima jadi begini karena kau. Wajah Anjani memucat. Bapak, Mas Bima tidak bersalah, dia dijebak. Diam. Sejak kau menginjakan kaki di rumah ini, semua jadi berantakan. Pak Surya berdiri dengan geram. Anjani terduduk lemas di lantai. Air matanya tumpah. Suaminya di penjara, ayah mertuanya menuduhnya. Ia merasa sebatang kara di dunia ini. Saat itu, seseorang mendekati Anjani, Arya. Mbak, ayo bangun. Mas Arya, kalau Mas Bima tahu, hatinya pasti sakit.
kita pergi dari sini dulu. Arya yang baru berusia 21 tahun memapah kakak iparnya keluar dari rumah. Dari jendela lantai 2, seseorang mengamati mereka. Ratih. Senyum puas terukir di bibirnya. Tahap pertama berhasil, Ratih mengangkat gelas anggurnya. Semua ini adalah rencananya, dokumen dana gelap, tanda tangan Bima, rincian rekening, semuanya adalah rekayasa Ratih. Menggunakan posisinya sebagai istri pimpinan, ia merancang jebakan itu dengan sangat rapi. Bima harus disingkirkan. Jika Pak Surya meninggal, sudah pasti Bima yang akan mewarisi perusahaan. Tapi sekarang, Bima dipenjara dan menjadi seorang narapidana. Ia tak bisa lagi menjadi penerus. Berikutnya, si Arya itu. Mata Ratih berkilat dingin. Perjalanannya masih panjang, tapi langkah pertamanya sukses besar. Sementara itu, kabar sampai ke telinga Bima di penjara. Arya yang datang menjenguk memberitahunya. Mas. Ayah menyalahkan Mbak Anjani. Wajah Bima mengeras. Ia mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ayah, bagaimana bisa ayah melakukan ini padaku? Kemarahan membuncah di dadanya. Di penjara saja sudah terasa tidak adil, sekarang istrinya juga disakiti. Seluruh kepercayaannya pada sang ayah hancur lebur. Bima mengertakkan gigi, Arya, iya, Mas. Tolong jaga Anjani. Sampai Mas keluar. Pasti, Mas. Jangan khawatir. Aku akan melindungi Mbak Anjani. Arya menggenggam erat tangan kakaknya. Meski usianya masih muda, ia adalah adik yang bisa diandalkan. Namun di mata Bima, api kemarahan berkobar. Saat aku keluar nanti, aku pasti akan mengungkap kebenarannya. Dan pada ayah, aku pasti akan. Tangan Bima gemetar menahan amarah. 3 tahun. Waktu yang sangat panjang, entah bagaimana ia bisa melewatinya. Tapi ia menggertakkan gigi sambil memikirkan Anjani. Ia berjanji akan kembali. Ia berjanji akan mengungkap kebenaran. 3 tahun berlalu. Hari itu adalah hari Bima akhirnya bebas dari penjara. Di depan gerbang lembaga pemasyarakatan, Arya sudah menunggu. Pintu besi terbuka, dan Bima melangkah keluar. Tubuhnya jauh lebih kurus dari 3 tahun lalu, tapi sorot matanya tampak lebih tegar. Mas, Arya. Dua bersaudara itu berpelukan tanpa kata. Sesaat kemudian, Bima bertanya lebih dulu. Anjani di mana? Dia pindah keluar kota, Mas. Dia bilang terlalu berat tinggal di Jakarta. Arya melanjutkan dengan hati-hati. Kota kecil di pesisir. Dia kerja di warung makan di sana. Wajah Bima menahan sakit. Wanita yang pernah menjadi menantu keluarga konglomerat kini bekerja di warung makan. Hatinya terasa seperti disayat. Antar aku ke sana sekarang. Arya mengangguk dan mulai menyetir. Setelah 4 jam perjalanan dari Jakarta, mereka tiba di sebuah kota kecil di pesisir. Melewati gang-gang sempit, mobil berhenti di depan sebuah warung makan sederhana. Di sini, Mas, Bima turun dari mobil dengan kaki gemetar. Ia mengintip ke dalam warung, seorang wanita dengan celemek usang sedang mencuci piring. Tangannya tampak kasar, wajahnya tirus. Itu Anjani. Air mata Bima tumpah seketika. Anjani. Anjani mengangkat kepala. Ia melihat pria yang berdiri di depan pintu. Piring yang dipegangnya jatuh dan pecah berkeping-keping. Mas, Anjani berlari keluar. Ia menangis sejadi-jadinya dalam pelukan Bima. Aku kangen sekali. Maafkan aku. Aku tidak tahu kau sesusah ini. Mereka berdua berpelukan dan menangis untuk waktu yang lama. Pemilik warung keluar dan berkata sesuatu, tapi tak mereka hiraukan. Ini adalah pertemuan kembali setelah 3 tahun. Arya berdiri agak jauh, memandangi mereka dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, Bima berkata pada Arya, Arya, terima kasih banyak selama ini. Untuk apa? Mas? Melindungi Mbak Anjani kan sudah kewajibanku. Pasti sulit bagimu membantunya tanpa ketahuan ayah. Arya tersenyum tipis. Sebenarnya, selama 3 tahun, Arya diam-diam membantu Anjani. Ia mencoba memberikan bantuan finansial, tapi Anjani selalu menolak. Jadi, ia menyewa seseorang untuk mengawasinya dari jauh, berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Semua karena rasa sayangnya pada sang kakak. Arya berkata, Mas,
Ayo kita kembali ke Jakarta. Kembali ke perusahaan? Bima menggeleng. Aku tidak akan kembali. Mas, selama ayah ada di sana, aku tidak akan kembali. Dan aku tidak akan membiarkan Anjani mengalami hal seperti itu lagi. Tatapan Bima begitu tegas. Kemarahannya pada sang ayah belum padam. Tapi saat ini, Anjani lebih penting daripada balas dendam. Aku akan memulai lagi dari sini. Hidup tenang bersama Anjani. Arya merasa kecewa, tapi ia menghormati keputusan kakaknya. Baiklah. Mas, tapi kalau ada apa-apa, hubungi aku ya. Terima kasih, Dik. Dua bersaudara itu berpelukan sekali lagi. Maka, Bima dan Anjani menetap di kota pesisir kecil itu. Bima mulai bekerja di pelabuhan, dan Anjani tetap bekerja di warung makan. Uang mereka tidak banyak, tapi mereka bahagia, karena mereka saling ada di sisi satu sama lain. Setahun kemudian, kabar baik datang, Anjani hamil. Bima begitu gembira sampai tak tahu harus berbuat apa. Anjani, kita akan punya anak. Iya, Mas, aku juga tidak percaya. Kehamilan itu terasa seperti hadiah setelah melewati masa-masa sulit. 10 bulan kemudian, seorang putri cantik lahir. Bima menggendong bayinya sambil menangis. Ayah pasti akan melindungimu. Ayah pasti akan membuatmu bahagia. 3 tahun setelahnya, anak kedua mereka lahir. Seorang putra. Kini mereka menjadi keluarga dengan 4 anggota. Meskipun miskin, rumah mereka selalu penuh tawa. Setiap pagi, Bima memeluk anak-anaknya dan berkata, "Ayah paling sayang kalian di dunia." Anjani memandang Bima dengan penuh kebahagiaan. Dibandingkan hidup sebagai menantu keluarga kaya, kehidupan sekarang 100, bahkan 1000 kali lebih baik. Sementara itu, Arya di Jakarta terus menjaga keluarga kakaknya. Diam-diam tanpa sepengetahuan ayahnya. Sesekali ia datang untuk melihat keponakan-keponakannya. Om datang. Om, anak-anak sangat menyukai Arya. Arya memberikan hadiah pada keponakannya sambil tertawa. Jaga adikmu baik-baik ya. Iya, Om. Bima sangat berterima kasih pada adiknya. Karena dirinya, hubungan Arya dengan ayah bisa menjadi canggung, tapi ia tetap menjaga keluarganya. Arya, aku selalu merasa tidak enak padamu. Apa sih? Mas? Kita kan keluarga. Arya menepuk-nepuk bahu kakaknya. Waktu terus berlalu. Anak-anak tumbuh besar, Bima dan Anjani tetap saling menyayangi. Masa lalu yang kelam sepertinya perlahan mulai terlupakan. Namun, di Jakarta, sesuatu yang lain sedang terjadi. Ratih mulai bergerak lagi. Ambisinya masih belum padam, ambisi untuk mendudukkan putranya, Dimas Prakoso, di kursi pimpinan. Target berikutnya sudah ditentukan. Putra kedua, Arya, waktu berlalu, putri pertama Bima kini berusia 8 tahun, dan putra keduanya 5 tahun. Keluarga Bima masih tinggal di kota pesisir kecil itu, menjalani hari-hari yang damai. Namun di Jakarta, di Nusantara Group, awan gelap mulai berkumpul. Ratih mulai bergerak secara serius. Ratih memiliki rahasia yang ia simpan begitu lama, putranya, Dimas Prakoso, yang ia lahirkan pada usia 20 tahun. Menjadikan putranya pimpinan Nusantara Group adalah tujuan hidupnya. Dimas sendiri sudah bekerja di Nusantara Group dan telah menduduki posisi manajer senior. Tentu saja, Pak Surya sama sekali tidak tahu bahwa pria ini adalah putra Ratih. Ia hanya mengenalnya sebagai seorang profesional berbakat yang direkrut dari luar. Ibu, semua sudah siap. Dimas datang melapor pada Ratih. Saya sudah mengamankan 15% saham perusahaan, dan dana gelap juga sudah terkumpul cukup banyak. Mata Ratih berbinar. Bagus. Sekarang, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Arya, maksud ibu? Benar. Bima sudah beres. Sekarang yang tersisa hanya Arya. Ucap Ratih dengan dingin. Mengirim Bima ke penjara dan membuatnya menjadi narapidana adalah karyanya. Tapi itu belum sempurna. Putra kedua, Arya, masih ada di perusahaan. Anak itu, akhir-akhir ini firasatnya terlalu tajam. Kita harus hati-hati. Baik, Bu. Dimas menunduk. Demi ambisi ibunya, ia siap melakukan apa saja. Sementara itu, Arya mulai merasakan ada yang tidak beres di perusahaan. Beberapa bulan terakhir,
arus kas perusahaan terasa aneh. Seseorang diam-diam membeli saham, dan ada pergerakan dana gelap yang tidak jelas sumbernya. Apa ini? Arya memeriksa dokumen semalaman. Dan ia menemukan fakta yang mengejutkan. Semua jejak mengarah pada Dimas Prakoso, sang manajer senior. Dimas, kenapa dia? Arya menggali lebih dalam, dan ia menemukan kebenaran yang membuatnya syok. Dimas adalah putra kandung Ratih. Mereka berdua bersekongkol untuk mengambil alih perusahaan. Arya merinding, tidak mungkin. Ibu tiri, sulit dipercaya, tapi bukti-bukti sangat jelas. Arya bimbang, haruskah ia langsung memberitahu ayahnya? Tapi ayahnya sangat mempercayai Ratih. Jika ia bicara tanpa bukti kuat, justru ia yang akan dicurigai. Aku harus kumpulkan bukti yang lebih kuat dulu. Arya melanjutkan penyelidikannya secara diam-diam. Namun, intuisi Ratih sangat tajam. Sepertinya Arya sudah mulai curiga. Lapor Dimas. Mata Ratih berkilat dingin. Kalau begitu, kita harus bergerak lebih dulu. Apa rencana ibu? Sama seperti yang kulakukan pada Bima. Ratih tersenyum getir. Ia akan menggunakan cara yang sama lagi. Beberapa hari kemudian, skandal korupsi kembali mengguncang Nusantara Group. Kali ini, sebuah rekening dana gelap atas nama Arya ditemukan. Apa? Rekening atas namaku? Arya terkejut. Ia tidak pernah membuat rekening seperti itu. Tapi di dokumen, tanda tangan Arya tertera dengan jelas. Itu adalah pemalsuan. Karya Ratih. Pak Surya memanggil Arya. Arya. Apa-apaan ini? Ayah. Aku benar-benar tidak tahu. Seseorang menjebakku. Saat mengucapkan kalimat itu, Arya merinding. Kalimat itu persis sama dengan yang diucapkan kakaknya 11 tahun lalu. Saat itu, ayahnya tidak percaya pada kakaknya. Ayah, Mas Bima juga begitu. Dia juga dijebak. Apa? Ibu tiri. Ibu Ratih yang merencanakan semua ini. Raut wajah Pak Surya mengeras. Apa katamu? Kau berani mencurigai Ratih? Ayah, tolong dengarkan aku. Kukup. Teriak Pak Surya. Kakakmu juga begitu. Menyalahkan orang lain atas kesalahannya, dan kau pun sama. Arya kehabisan kata-kata. Ayahnya sekali lagi membela Ratih. Sejak hari itu, Arya benar-benar kehilangan ruang gerak di perusahaan. Semua wewenangnya dicabut, dan ia disingkirkan dari rapat-rapat penting. Ratih merasa di atas angin. Sekarang tinggal menunggu waktu, kata Dimas. Ibu, apa menurut Ibu Arya akan menyerah? Entahlah. Anak itu keras kepala. Ratih memandang keluar jendela. Mungkin kita harus menghabisinya sampai tuntas. Mendengar itu, Dimas mengangguk dalam diam. Sementara itu, Arya merasa sangat tertekan. Di perusahaan, ia tak bisa berbuat apa-apa. Dan ayahnya tidak mempercayainya. Ia tidak bisa diam saja. Saat itu, ia teringat seseorang, kakaknya. Bima. Aku harus menemui Mas Bima. Arya segera menyetir mobilnya menuju kota pesisir itu. Ia merasa hanya kakaknya yang bisa membantunya. Arya menyetir semalaman dan tiba di kota pesisir saat fajar. Ia memarkir mobil di depan rumah kakaknya dan ragu sejenak. Apa tidak apa-apa datang sepagi ini? Tapi ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Arya mengetuk pintu. Tak lama kemudian, Bima dengan piyamanya membuka pintu. Arya? Kenapa pagi-pagi begini? Bima terkejut. Wajah adiknya tampak sangat kacau. Matanya merah dan wajahnya pucat. Mas, tolong aku. Suara Arya bergetar. Bima membawa adiknya masuk. Anjani juga terbangun. Mas Arya. Ada apa? Mbak, maaf datang sepagi ini. Tidak apa-apa. Duduk dulu. Anjani menyeduhkan teh hangat. Arya menerima cangkir itu dengan tangan gemetar. Bima bertanya. Ada apa? Ceritakan pelan-pelan. Arya menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan semua yang terjadi. Tentang Ratih yang punya anak rahasia. Tentang anak itu adalah Dimas Prakoso. Tentang mereka berdua yang diam-diam mengumpulkan saham dan membuat dana gelap. Dan tentang dirinya yang juga dijebak dengan tuduhan korupsi. Wajah Bima semakin mengeras. Lalu ayah? Sama seperti waktu itu, Mas. Dia tidak percaya padaku, dia hanya membela ibu tiri.
Air mata menggenang di mata Arya. Mas, skandal yang menimpamu 11 tahun lalu, itu juga perbuatan Ibu Tiri. Apa? Bima sontak berdiri. Aku baru tahu saat menyelidikinya. Dokumen dan tanda tangan waktu itu semuanya palsu, Ibu Tiri yang merekayasanya. Tangan Bima gemetar hebat. 3 tahun di penjara, Anjani yang terusir, keluarga yang hancur, semua itu adalah perbuatan Ratih. Perempuan itu. Bima mengertakkan gigi. Amarahnya meluap-luap. Anjani memegang tangan Bima. Mas, tenang dulu. Anjani, bagaimana aku bisa tenang? Selama ini kita. Bima tercekat, tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Arya berkata, Mas, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Di perusahaan, aku tidak punya kuasa apa-apa. Mas harus membantuku. Bima terdiam cukup lama. Kembali ke Jakarta berarti harus berhadapan lagi dengan ayahnya. Ia tidak ingin melihat orang itu lagi. Tapi adiknya dalam bahaya. Terlebih lagi, pelaku yang menjerumuskan dirinya dan Anjani ke dalam neraka telah terungkap. Mas, kumohon. Arya menunduk. Bima menatap Anjani. Anjani mengangguk pelan. Mas, sepertinya kamu harus pergi. Kita tidak bisa membiarkan Mas Arya sendirian. Anjani, aku tidak apa-apa. Ada anak-anak di sini. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Mata Anjani berkaca-kaca, tapi ia tersenyum. Bima menggenggam erat tangan istrinya. Terima kasih. Aku pasti akan menyelesaikan ini dan kembali. Lalu ia berpaling pada adiknya. Arya, Mas akan kembali? Air mata Arya mengalir. Mas, apa yang perempuan itu lakukan pada keluarga kita? Aku pasti akan mengungkapnya. Mata Bima berkilat tajam. Ia tidak akan lari lagi. Pagi itu, anak-anak terbangun. Putrinya yang berusia 8 tahun bertanya, Ayah? Om datang? Iya, sayang. Om datang. Ayah mau pergi? Bima menggendong putrinya. Ayah ada urusan sebentar. Nanti cepat pulang. Kapan pulangnya? Sebentar lagi. Kakak jaga adik baik-baik ya? Iya. Putrinya mengangguk. Putra bungsunya yang berusia 5 tahun keluar sambil mengucek mata. Om. Wah. Jagoan Om sudah bangun? Arya memeluk keponakannya. Beban di hatinya terasa sedikit lebih ringan. Bima berkata pada Anjani, kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku ya. Iya. Kamu yang hati-hati. Mereka berpelukan lama. Ini bukan perpisahan, hanya berpisah sementara, begitulah mereka meyakinkan diri. Bima dan Arya berangkat ke Jakarta bersama. Di dalam mobil, Arya bertanya, Mas, apa rencanamu? Kita harus kumpulkan bukti. Bukti yang tak terbantahkan. Aku sudah kumpulkan beberapa. Tapi belum ada yang benar-benar kuat. Karena itulah kita harus melakukannya bersama. Bima memandang keluar jendela. Ini adalah Jakarta setelah 11 tahun. Hatinya terasa campur aduk. Kemarahan pada ayah, kebencian pada Ratih, dan tekad untuk melindungi keluarga. Semua perasaan itu berkecamuk. Arya. Iya, Mas. Kali ini, kita selesaikan sampai tuntas. Arya mengangguk. Kedua bersaudara itu berjabat tangan erat. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Namun mereka tidak tahu seberapa tajam intuisi Ratih. Mata dan telinganya sudah tersebar di mana-mana. Bima mulai bergerak. Ratih menerima laporan itu sambil menyipitkan mata. Benar. Dia datang ke Jakarta bersama Arya. Jawab Dimas. Dua bersaudara itu bersatu, ya. Ratih meletakkan gelas anggurnya. Kalau begitu kita harus menyelesaikannya lebih cepat. Matanya berkilat dingin. Kali ini, ia akan memastikan semuanya benar-benar berakhir. Setelah menyetir semalaman dan tiba di Jakarta, Bima memandang jalanan dari jendela mobil. Ini adalah Jakarta setelah 11 tahun. Dan pemandangan kota terasa asing. Gedung-gedung tinggi berjejer rapat, dan toko-toko yang dulu ia kenal telah lenyap tak berbekas. Arya bertanya hati-hati, Mas, kita mulai dari mana? Kita lihat dulu data yang sudah kau kumpulkan. Mereka langsung menuju apartemen kecil Arya di dekat kantor. Arya mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dari laci dan menyebarkannya di atas meja. Ini dia. Aku kumpulkan selama beberapa bulan. Bima membolak-balik lembaran dokumen, matanya menyipit. Rincian rekening Dimas,
aliran dana yang mencurigakan, data pelacakan sumber dana gelap. Adiknya sudah berhasil mengungkap cukup banyak. Kau sudah kumpulkan banyak, tapi belum ada bukti yang mengikat. Mas, keluh Arya sambil bersandar di kursi. Sudah jelas Dimas yang membuat dana gelap itu, tapi tidak ada bukti yang menghubungkannya dengan Ibu Tiri. Bima meletakkan dokumen dan mengangguk. Mereka harus membuktikan bahwa Ratih adalah ibu kandung Dimas. Itulah inti dari pertarungan ini. Kalau kita bisa menemukan bukti hubungan itu, semua akan runtuh. Kita harus mencarinya sendiri. Sejak hari itu, kedua bersaudara itu mulai bergerak secara intensif. Selama beberapa hari, mereka mengikuti gerak-gerik Dimas, mencatat jam pulang pergi kantor, tempat yang sering dikunjungi, hingga orang-orang yang ditemuinya. Dimas adalah orang yang sangat teliti. Di kantor, ia bekerja tanpa celah. Dan setelah pulang kerja pun tidak melakukan hal yang aneh. Sulit sekali menemukan celah, hingga suatu hari, Arya menemukan keanehan. Mas, lihat ini. Setiap Kamis malam, Dimas menghilang. Apa? Tidak ada jadwal kantor. Tapi setiap jam 6 sore dia pulang dan pergi ke suatu tempat. Tatapan Bima menajam. Bergerak di hari dan jam yang sama setiap minggu pasti ada alasannya. Kamis ini kita ikuti dia. Kamis malam itu, mereka membuntuti mobil Dimas. Mobil Dimas keluar dari Jakarta menuju pinggiran kota. Setelah berkendara cukup lama di jalanan sepi, mobil itu berhenti di depan sebuah restoran mewah. Tempat itu sangat sepi, hanya diterangi oleh lampu jalan yang remang-remang. Apa yang mau dia lakukan di sana? Gumam Arya. Bima mematikan mesin mobil dan memutuskan untuk mengamati. Sekitar 10 menit setelah Dimas masuk, sebuah mobil lain tiba. Sebuah sedan hitam mewah. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita turun. Ratih, Arya menahan napas. Itu kan Ibu Tiri. Ratih tampak waspada, ia melihat sekeliling sebelum berjalan cepat masuk ke dalam restoran. Jelas sekali mereka bertemu secara diam-diam. Bima berbisik. Untuk apa seorang istri pimpinan bertemu dengan manajer biasa secara sembunyi-sembunyi seperti itu? Pasti karena mereka ibu dan anak. Mereka yakin, tapi masih butuh bukti. Foto saja tidak cukup. Mereka butuh rekaman percakapan atau dokumen yang krusial. Mas, apa kita masuk dan cari sesuatu? Terlalu berisiko. Hari ini cukup sampai di sini. Bima sangat berhati-hati. Jika gegabah dan ketahuan, semua akan sia-sia. Sejak hari itu, mereka mengumpulkan bukti dengan lebih teliti. Mereka menggali catatan masa lalu Dimas, melacak aliran dana di rekening dana gelap, dan Bima bahkan menghubungi koneksi lamanya untuk mengumpulkan informasi. Di tengah usahanya, Bima kembali membuka dokumen kasus korupsi yang menimpanya 11 tahun lalu. Saat memeriksa catatan persidangan dan berkas bukti satu persatu, Bima tiba-tiba berhenti. Di antara tumpukan kertas, ada satu dokumen asing. Apa ini? Itu adalah surat hasil analisis tulisan tangan? Dokumen yang dulu diminta oleh pengacaranya, tetapi hasilnya baru keluar setelah sidang selesai, sehingga terabaikan begitu saja. Bima membaca isinya, dan matanya terbelalak. Arya? Lihat ini. Arya mendekat dan melihat dokumen itu. Hasil analisisnya sangat jelas. Tanda tangan Bima pada dokumen dana gelap 11 tahun lalu adalah palsu. Mas, dengan ini Mas bisa membuktikan kalau Mas tidak bersalah. Bukan hanya itu. Bima mengeluarkan dokumen lain dan meletakkannya bersebelahan. Itu adalah dokumen pembayaran yang baru-baru ini ditandatangani Dimas. Gaya tulisan di kedua dokumen itu sangat mirip. Tanda tangan palsu, 11 tahun lalu mirip dengan tulisan tangan Dimas. Wajah Arya memucat. Kakaknya masuk penjara, dirinya dijebak, semua adalah perbuatan orang yang sama, bajingan itu. Jadi sejak dulu, amarahnya meluap, tapi Bima menahan bahu adiknya. Jangan emosi, bukti sudah terkumpul. Sedikit lagi selesai. Malam itu, mereka merapikan semua data. Rincian dana gelap, surat analisis tanda tangan palsu, foto-foto pertemuan rahasia Ratih dan Dimas. Semuanya mereka simpan dalam sebuah USB. Ini sudah cukup. Sekarang kita tunjukkan pada ayah. Saat Arya hendak bicara, Bima menggeleng. Belum. Apa ayah akan langsung menceraikan Ibu Tiri hanya dengan ini? Kita butuh sesuatu yang lebih kuat. Bima sangat berhati-hati. Ayahnya masih sangat mempercayai Ratih. Namun,
Mereka tidak tahu bahwa intuisi Ratih sudah mengarah pada mereka. Bima berkeliaran di Jakarta, kata Ratih sambil memandang keluar jendela. Dimas menjawab dengan kepala tertunduk, benar. Dia bersama Arya sepertinya sedang menyelidiki sesuatu. Saya juga merasa seperti dibuntuti. Begitu. Ratih perlahan berbalik. Tatapannya dingin membeku. Sebelum terlambat, kita harus bertindak. Apa rencana ibu? Selesaikan Bima dulu. Secara tuntas. Suara Ratih terdengar tanpa keraguan sedikitpun. Buat dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Dimas mengangguk dalam diam. Rencana jahat mulai terbentuk dalam kegelapan, dan Bima belum menyadarinya. Setelah bukti terkumpul cukup banyak, satu kekhawatiran mulai menghantui Bima. Jika terjadi sesuatu padanya, bagaimana nasib bukti-bukti ini? Bima tahu betul betapa berbahayanya Ratih. Wanita itu yang mengirimnya ke penjara 11 tahun lalu, dan wanita itu juga yang sekarang menjebak Arya. Orang seperti itu tidak akan tinggal diam jika tahu mereka sedang diselidiki. Bima menggenggam USB itu dan berpikir keras. Di mana tempat teraman untuk menyimpannya? Jika dititipkan pada Arya, Arya juga sudah menjadi target Ratih. Gerak-geriknya di perusahaan sudah dibatasi, dan ia bisa celaka kapan saja. Lalu, ia teringat seseorang. Anjani. Ratih pasti sudah hampir melupakan keberadaan Anjani. Mungkin ia tahu menantu yang diusirnya 11 tahun lalu itu hidup di kota kecil, tapi ia pasti tidak menganggapnya sebagai ancaman lagi. Aku titipkan pada Anjani. Bima mengambil keputusan dan mulai berkemas. Arya bertanya dengan heran, Mas, mau kemana? Aku pulang sebentar. Ingin lihat wajah Anjani juga, tapi kita sedang sibuk-sibuknya. 2 hari aku kembali. Selama itu, kau hati-hati di sini. Bima menepuk bahu adiknya, lalu malam itu ia menyetir menuju kota pesisir. Bima tiba saat fajar. Ia membuka pintu rumah pelan-pelan, lampu ruang tamu menyala, dan Anjani tertidur di sofa. Sepertinya ia tertidur saat menunggu suaminya pulang. Bima memandangi wajah istrinya dalam diam. Wajahnya tampak lelah dan lebih tirus dari sebelumnya. Rasa bersalah menyelimutinya. Anjani, panggil Bima lembut. Anjani membuka mata. Mas, sudah pulang? Iya, baru saja. Anjani sontak bangkit dan memeluk Bima. Aku kangen. Pasti capek ya? Tidak. Aku tidak apa-apa. Bima memeluk erat istrinya. Mereka berdiri seperti itu untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, Bima mengeluarkan sebuah USB kecil dari sakunya. Anjani, tolong simpan ini. Ini apa? Ini penting. Sangat penting. Isinya bukti-bukti. Anjani menerima USB itu dan memperhatikan wajah suaminya. Ekspresinya sangat serius. Ada apa? Kenapa serius sekali? Bima ragu sejenak, lalu berkata, kalau terjadi sesuatu padaku, tolong berikan ini pada Arya. Maksudmu apa? Terjadi sesuatu apa? Suara Anjani bergetar. Bima menggenggam erat tangan istrinya. Ini hanya untuk berjaga-jaga. Jangan khawatir. Mas, tolong katakan ada apa sebenarnya. Ibu tiri itu orang yang berbahaya. Dia yang mengirimku ke penjara 11 tahun lalu, dan sekarang dia juga yang menjebak Arya. Semua perbuatannya. Wajah Anjani memucat. Jadi, kamu dalam bahaya? Aku belum tahu. Tapi kita harus waspada. Bima menatap mata istrinya lekat-lekat. Jangan katakan pada siapapun tentang USB ini. Sembunyikan baik-baik. Mengerti? Anjani menggenggam erat USB itu dengan tangan gemetar. Rasa cemasnya tidak hilang, tapi ia tidak bisa menolak permintaan suaminya. Baik, Mas. Aku akan menjaganya. Terima kasih, Anjani. Bima mencium kening istrinya, lalu berjalan ke kamar anak-anak. Putrinya yang berusia 8 tahun, dan putranya yang berusia 5 tahun tertidur berdampingan. Bima memandangi wajah mereka untuk waktu yang lama. Ia mengelus rambut putrinya dan berbisik, ayah pasti akan melindungi kalian. Tunggu sebentar lagi ya. Ia menyentuh pipi putranya sekilas, lalu keluar kamar. Hatinya terasa berat, tapi ia berusaha tidak menunjukkannya. Keesokan paginya, Bima sarapan bersama anak-anak. Putrinya bertanya, Ayah, mau pergi lagi? Iya. Nanti kalau urusan ayah selesai,
Ayah langsung pulang. Kapan selesainya? Sebentar lagi. Tunggu ya. Bima tersenyum sambil mengelus kepala putrinya. Putranya juga memeluknya. Ayah, cepat pulang ya. Iya, sayang. Bima memeluk kedua anaknya bergantian, lalu menatap Anjani. Aku berangkat. Hati-hati. Cepatlah kembali dengan selamat. Anjani memaksakan senyum, tapi matanya berkaca-kaca. Bima menggenggam tangan istrinya sekali lagi, lalu masuk ke mobil. Anjani memandangi mobil yang menjauh itu untuk waktu yang lama. Dadanya terasa sesak. Firasatnya tidak enak. Sementara itu, di Jakarta, Ratih mulai bergerak. Bima pulang pergi keluar kota, lapor Dimas dengan kepala tertunduk. Benar. Dia menginap semalam lalu kembali ke Jakarta. Untuk apa dia ke sana? Ratih memandang keluar jendela, matanya menyipit. Bisa jadi ia pergi untuk menyembunyikan bukti. Berarti mereka sudah mengumpulkan sesuatu, dan dia menyembunyikannya di suatu tempat. Apa yang akan ibu lakukan? Ratih perlahan berbalik. Tatapannya sedingin es. Tidak boleh terlambat lagi. Selesaikan Bima. Kapan? Minggu ini juga. Pastikan tuntas. Dimas mengangguk dalam diam. Rencana sudah dibuat, tinggal eksekusi. Ratih mengangkat gelas anggurnya, membasahi bibirnya sambil bergumam. Seharusnya dari 11 tahun lalu. Kali ini, harus benar-benar selesai. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum dingin dalam kegelapan. Bima, tanpa mengetahui semua itu, kembali bersama Arya untuk melengkapi bukti. Mereka percaya, beberapa hari lagi semua akan berakhir. Hari itu hujan turun. Bima, setelah merapikan dokumen hingga larut malam di apartemen Arya, keluar sebentar untuk mencari udara segar. Ia ingin membeli kopi di minimarket. Mas, biar aku saja. Tidak apa-apa, aku saja. Sekalian menyegarkan kepala. Bima membawa payung dan melangkah keluar. Hujan cukup deras dan jalanan sepi. Bima membeli 2 kopi kaleng di minimarket dan berjalan pulang. Ia sedang menunggu lampu lalu lintas di depan penyeberangan jalan. Lampu hijau menyala, dan Bima mulai melangkah. Tiba-tiba, lampu depan mobil menyilaukan dari kegelapan. Sebuah sedan hitam melaju dengan kecepatan gila, menerobos lampu merah dan mengarah lurus ke penyeberangan. Saat Bima menoleh, semuanya sudah terlambat. Terdengar suara benturan keras. Tubuh Bima terlempar ke udara sebelum jatuh ke aspal. Kopi kalengnya menggelinding, dan payungnya patah terlempar jauh. Mobil itu tidak mengurangi kecepatan dan langsung menghilang. Di jalanan yang basah oleh hujan, hanya Bima yang tergeletak sendirian. Kesadarannya perlahan memudar. Anjani. Anak-anak. Bibir Bima bergetar, mengeluarkan suara lirih. Pandangannya semakin gelap. Samar-samar, ia mendengar teriakan seseorang dan suara orang-orang berlarian mendekat. Sirene ambulans semakin dekat, tapi kesadaran Bima sudah hilang. Saat tiba di rumah sakit, ia sudah tidak bisa diselamatkan. Dokter keluar sambil menggelengkan kepala, dan Arya langsung berlutut di tempat. Mas Bima, jeritan Arya menggema di koridor rumah sakit. Ia tidak bisa percaya. Baru beberapa jam yang lalu mereka masih bersama, merapikan dokumen sambil tertawa. Bagaimana ini bisa terjadi? Polisi menganggapnya sebagai kasus tabrak lari karena pengemudi mabuk, tidak ada saksi, dan CCTV tertutup air hujan sehingga plat nomor tidak teridentifikasi. Pelaku tidak tertangkap. Tapi Arya tahu, ini bukan kecelakaan, ini perbuatan Ratih. Perempuan itu yang membunuh Mas Bima. Tangan Arya gemetar, amarahnya meluap, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada bukti. Bukti yang dikumpulkan kakaknya ada pada Mbak Anjani, dan ia tidak memiliki apa-apa. Dengan langkah berat, Arya menuju kota pesisir. Ia harus menyampaikan kabar ini pada kakak iparnya. Ia tidak sanggup mengatakannya lewat telepon. Saat tiba di kota pesisir, malam sudah larut. Arya berdiri lama di depan rumah kakaknya. Ia tidak punya keberanian untuk mengetuk pintu. Bagaimana ia harus mengatakannya? Ekspresi apa yang harus ia pasang? Setelah waktu yang lama, dengan tangan gemetar Arya mengetuk pintu. Tak lama, Anjani membuka pintu. Mas Arya, kenapa malam-malam begini?
Anjani berhenti bicara saat melihat ekspresi Arya. Ia langsung merasa ada yang tidak beres. Mbak, air mata Arya mengalir. Mas Bima. Mas Bima. Ia tidak sanggup melanjutkan. Hanya bisa menunduk. Wajah Anjani memucat. Kakinya lemas, dan ia terduduk di tempat. Tidak mungkin kan? Mbak, maafkan saya. Saya tidak bisa melindungi Mas Bima. Arya berlutut sambil menangis tersedu-sedu. Anjani yang tadinya termangu, tiba-tiba pecah tangisnya. Mas Bima. Tangisan itu membangunkan anak-anak. Putrinya yang berusia 9 tahun berlari ke arah ibunya. Ibu, kenapa menangis? Ada apa? Putra bungsunya yang berusia 6 tahun juga keluar sambil mengucek mata. Ibu, Anjani memeluk kedua anaknya dan menangis semakin kencang. Bagaimana ia harus mengatakan bahwa ayah mereka telah tiada? Malam itu, suara tangisan tak henti-hentinya terdengar dari rumah itu. Pemakaman dilangsungkan secara sederhana. Di sebuah rumah duka yang sepi di kota pesisir kecil itu, tak banyak orang yang datang. Arya selalu berada di sisi Anjani dan anak-anak. Selama pemakaman, Anjani tidak berkata sepatah kata pun. Air matanya sudah kering, ia hanya menatap kosong foto almarhum suaminya. Wajah Bima yang tersenyum terpajang dalam bingkai. Mas, kenapa kamu tinggalkan aku sendirian? Bibir Anjani bergetar. Baru beberapa hari yang lalu mereka makan bersama, tertawa bersama anak-anak, dan ia melambaikan tangan berjanji akan segera kembali. Sekarang, orang itu hanya ada dalam foto yang dingin. Setelah pemakaman, Arya berkata pada Anjani, Mbak, barang yang dititipkan Mas Bima. Masih Mbak simpan kan? Anjani mengangguk. USB itu masih tersimpan aman. Untuk sementara, jangan dikeluarkan, ini bisa berbahaya. Maksudnya? Arya ragu sejenak, lalu berkata, kecelakaan Mas Bima. Itu bukan kecelakaan. Itu perbuatan ibu tiri. Mata Anjani membelalak. Orang itu? Yang membunuh suamiku? Benar. Dan karena bukti itu, dia juga bisa mengincar Mbak. Wajah Anjani dipenuhi ketakutan. Belum cukup kehilangan suami, sekarang dirinya juga dalam bahaya. Memikirkan anak-anak, dunianya terasa gelap. Mbak, untuk sementara hati-hati ya. Aku akan cari cara. Setelah mengatakan itu, Arya kembali ke Jakarta. Ia harus membalaskan dendam kakaknya. Ia harus menjatuhkan Ratih. Anjani memeluk erat anak-anaknya dan berjanji pada diri sendiri, bukti yang dijaga suaminya dengan nyawa, ia akan melindunginya. Apapun yang terjadi, beberapa hari setelah pemakaman Bima, Anjani dan anak-anaknya hidup dengan tenang. Sejak Arya datang, ia bahkan tidak berani keluar rumah. USB peninggalan suaminya ia sembunyikan di tempat terdalam di lemari pakaian. Ia harus melindunginya, apapun yang terjadi. Suatu sore, sebuah mobil asing berhenti di depan rumahnya. Sebuah sedan hitam mewah. Yang turun dari mobil adalah seorang wanita parubaya berkacamata hitam. Ratih, Anjani melihatnya dari balik jendela, jantungnya berdebar kencang. Orang yang dikatakan Arya. Orang yang membunuh suaminya. Tok. Tok. Suara ketukan pintu terdengar. Anjani menyuruh anak-anak masuk ke kamar, lalu dengan tangan gemetar ia membuka pintu. Ratih melepas kacamata hitamnya, sudut bibirnya terangkat. Lama tidak bertemu, Anjani. Ada perlu apa Anda ke sini? Anjani berusaha setenang mungkin, tapi suaranya tetap bergetar. Ratih mendorong Anjani masuk, lalu perlahan melihat sekeliling ruang tamu. Sebelum meninggal, suamimu tidak menitipkan sesuatu? Saya tidak mengerti maksud Anda. Jangan pura-pura. Aku tahu Bima mengumpulkan bukti. Mata Ratih berkilat dingin. Di mana barang itu? Serahkan baik-baik. Dan aku tidak akan mengganggumu. Anjani menggeleng. Saya benar-benar tidak tahu. Suami saya tidak menitipkan apa-apa. Bohong. Ratih berteriak sambil mencengkeram kerah baju Anjani. Kau tahu kenapa suamimu mati? Karena dia terlalu banyak ikut campur. Kau mau nasibmu sama? Air mata Anjani menggenang. Tapi ia menggertakkan gigi dan bertahan. Sudah saya bilang saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ratih mendorong Anjani hingga jatuh ke lantai, lalu mulai menggeledah seisi rumah. Ia membuka laci, mengobrak-abrik lemari, bahkan memeriksa lemari dapur,
Dari dalam kamar, terdengar suara tangis anak-anak. Ibu! Ibu! Anjani yang tersungkur di lantai menatap ke arah kamar anak-anak dan berteriak, tidak apa-apa. Tetap di sana. Jangan keluar. Rati menggeledah cukup lama tapi tidak menemukan apa-apa. USB itu disembunyikan Anjani di dasar ganda lemari pakaian, jadi tidak mudah ditemukan. Tidak ada. Di mana kau sembunyikan? Sudah kubilang tidak ada. Tolong hentikan. Rati menggeram sambil menatap tajam Anjani. Baik. Hari ini kulepaskan. Tapi ingat ini. Rati mencengkeram dagu Anjani dan berbisik. Jika bukti itu sampai keluar, kau dan anak-anakmu tidak akan selamat. Mengerti? Anjani hanya bisa mengangguk dengan tubuh gemetar. Rati mendengus lalu pergi. Sedan hitam itu menghilang meninggalkan debu. Anjani terduduk lemas dan menangis untuk waktu yang lama. Anak-anak berlari keluar dari kamar dan memeluk ibu mereka. Ibu tidak apa-apa? Siapa tadi? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Anjani memeluk erat anak-anaknya, tapi seluruh tubuhnya tak berhenti gemetar. Malam itu, Anjani menghubungi Arya. Ia menceritakan kedatangan Ratih dan ancamannya. Suara Arya terdengar panik. Mbak, di sana berbahaya? Mbak harus segera pergi. Kemana? Aku tidak punya tempat tujuan. Aku akan ke sana. Aku akan sampai malam ini juga, jadi tolong berkemas. Arya langsung menyetir mobilnya begitu menutup telepon. Ia berkendara semalaman dan tiba di kota pesisir saat fajar. Anjani dan anak-anak sudah berkemas dan menunggu. Mbak, cepat naik, kata Arya tergesa-gesa. Anjani dan anak-anak masuk ke mobil. Saat mobil hendak berangkat, lampu depan mobil menyilaukan dari belakang. Sebuah sedan hitam melaju kencang ke arah mereka. Orang-orang suruhan Ratih, Arya mengertakkan gigi dan menginjak gas. Aksi kejar-kejaran dimulai di jalan pesisir yang sempit. Anak-anak mulai menangis ketakutan. Anjani memeluk mereka erat sambil meringkuk. Di sebuah tikungan, mobil belakang menabrak mobil Arya. Mobil itu oleng, dan Anjani terbentur pintu dengan keras hingga kakinya cedera parah. "AAAKH!" Teriakan pecah, tapi Arya tidak bisa berhenti. Setelah berkendara cukup lama, akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran. Arya memarkir mobil di tempat terpencil dan segera memeriksa keadaan Anjani. "Mbak, tidak apa-apa?" Kaki Anjani terlihat aneh. Sepertinya tulangnya patah, dan ia bahkan kesulitan untuk berjalan. "Aku tidak apa-apa." "Anak-anak bagaimana?" "Anak-anak selamat. Tapi kaki Mbak." Arya segera memberikan pertolongan pertama. Tapi Anjani butuh perawatan medis yang layak. Pergi ke rumah sakit terlalu berisiko karena Ratih, tapi tidak pergi kakinya akan semakin parah. Arya mengeluarkan dompet dari sakunya dan memberikannya pada Anjani. "Mbak, ambil ini." "Ini apa?" "Dompetku. Ada kartu di dalamnya, gunakan kalau perlu." "Mas Arya, untuk sementara Mbak harus bersembunyi. Nanti kalau situasi sudah aman, aku akan hubungi Mbak." Arya menggenggam erat tangan Anjani. "Maafkan aku, Mbak. Aku tidak bisa melindungi Mas Bima, dan sekarang membuat Mbak jadi begini." Anjani menggeleng. "Bukan. Berkat Mas Arya kami selamat, terima kasih." Arya membawa Anjani dan anak-anak ke sebuah desa terpencil yang tak diketahui siapapun. Sebuah kamar kontrakan tua di tempat terpencil, tapi cukup aman untuk bersembunyi, tinggal di sini dulu untuk sementara. Jangan hubungi siapapun, dan kartu itu hanya digunakan saat benar-benar darurat. "Baik, Mas. Aku pasti akan menyelesaikan ini. Tolong bertahanlah sampai saat itu." Setelah mengatakan itu, Arya pergi. Anjani duduk di dalam kamar tua itu sambil memeluk anak-anaknya. Kakinya terasa nyeri, dan masa depannya tampak suram. 1 tahun berlalu. Kaki Anjani tidak pernah sembuh total karena tidak mendapat perawatan yang layak. Ia berjalan tertatih-tatih setiap hari. Ia ingin bekerja, tapi dengan kondisi kakinya, ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Uang simpanannya semakin menipis, bahkan untuk membeli makan anak-anak pun ia kesulitan. Ia ingin menghubungi Arya, tapi tidak bisa. Jika ia menghubungi, lokasinya bisa terlacak dan anak-anaknya akan dalam bahaya. Hari itu, beras di rumah habis. Anjani pergi ke warung beras. Ia harus membeli sekarung beras, tapi dompetnya kosong. Dengan tangan gemetar,
Ia mengeluarkan dompet pemberian Arya. Di dalamnya ada kartu yang selama setahun ini tak pernah ia sentuh. Kalau aku pakai ini. Anjani ragu. Jika kartu ini digunakan, notifikasi transaksi akan masuk ke ponsel Arya, dan lokasinya akan ketahuan. Jika Ratih masih mencarinya, ini akan sangat berbahaya. Anjani teringat wajah anak-anaknya. Putrinya yang menahan lapar, putranya yang hanya minum air putih sebagai pengganti nasi. Air matanya mengalir. Maafkan aku, Mas Arya. Dengan tangan gemetar, Anjani menyodorkan kartu itu. Saat transaksi disetujui, air mata Anjani menetes. Beberapa jam kemudian, sebuah sedan hitam berhenti di depan rumahnya. Jantung Anjani mencelos. Orang-orang Ratih? Akhirnya aku tertangkap. Anjani mundur selangkah dengan kaki gemetar. Secara naluriah ia mencari anak-anaknya. Anak-anak ada di rumah. Setidaknya anak-anak harus selamat. Pintu mobil terbuka. Seorang pria berjas hitam turun. Saat melihat wajahnya, Anjani seolah tak bisa bernapas. Arya. Ini adalah wajah yang ia lihat setelah 1 tahun. Arya, begitu melihat Anjani, langsung berlari. Melihat kakak iparnya berdiri tertatih, ia langsung berlutut di tempat. Mbak, maafkan saya. Saya terlambat menemukan Mbak. Air mata Arya tumpah ruah. Selama setahun ia mencari dan terus mencari, tapi tak pernah berhasil. Saat notifikasi transaksi kartu muncul, ia merasa jantungnya berhenti berdetak. Tangis Anjani pun pecah. Mas Arya, kenapa bisa sampai ke sini? Kartunya. Begitu kartu itu dipakai, aku langsung datang. Arya menggenggam tangan Anjani sambil terisak. Tangan kakak iparnya terasa kasar, wajahnya jauh lebih tirus dari setahun yang lalu. Melihatnya berjalan tertatih membuat hatinya seperti teriris. Mbak, kakinya masih belum sembuh, tidak bisa diobati. Aku takut kalau ke rumah sakit, lokasi kita ketahuan, karena aku yang membuat Mbak jadi begini. Arya menunduk, bahunya bergetar. Rasa bersalah karena tidak bisa melindungi kakaknya dan membuat kakak iparnya menderita seperti ini menyiksanya. Anjani memegang bahu Arya. Bukan. Berkat Mas Arya kami selamat, kalau bukan karena Mas Arya, aku dan anak-anak sudah lama tiada. Pemilik warung beras dan orang-orang di sekitar mulai berkumpul, menyaksikan pemandangan itu. Pria yang turun dari mobil mewah berlutut di depan wanita sederhana sambil menangis, pemandangan yang aneh bagi mereka. Arya bangkit dan memapah Anjani. Mbak, ayo kita pergi dulu. Anjani mengangguk, dan mereka masuk ke rumah Anjani. Begitu masuk rumah, putrinya yang berusia 10 tahun, dan putranya yang berusia 7 tahun berlari keluar. Om datang. Anak-anak berlari memeluk Arya. Arya memeluk erat keponakannya, air matanya kembali mengalir. Maafkan Om terlambat. Maaf, Om kenapa menangis? Tidak apa-apa. Om kangen sekali sama kalian. Arya memeluk anak-anak itu untuk waktu yang lama. Mereka adalah anak-anak peninggalan kakaknya. Anak-anak yang harus ia lindungi. Sesaat kemudian, saat anak-anak masuk ke kamar, Anjani mendekati Arya. Mas, ini untukmu. Anjani menyodorkan sebuah kantong kain kecil. Arya membukanya, di dalamnya ada sebuah USB. Bukti yang dititipkan Bima sebelum meninggal. Mbak, ini. Selama setahun ini, aku menjaganya seperti nyawaku sendiri. Karena ini kan orang-orang itu mengejarku, air mata menggenang di mata Anjani, ini adalah bukti yang dijaga suamiku dengan nyawanya. Sekarang, Mas Arya yang harus menyelesaikannya. Arya menggenggam USB itu dan memandanginya cukup lama. Bukti yang dikumpulkan kakaknya. Kebenaran yang coba ia lindungi dengan nyawanya. Sekarang ada di tangannya. Mbak, terima kasih. Aku pasti akan menyelesaikannya. Suara Arya bergetar. Aku akan mengungkap semua perbuatan Ibu Tiri. Aku akan membalaskan dendam Mas Bima. Anjani mengangguk sambil menyeka air mata. Arya mengeluarkan laptop dan menyambungkan USB. File-file muncul di layar. Arya membuka satu persatu. Rincian rekening dana gelap, surat analisis tanda tangan palsu, foto-foto pertemuan rahasia Ratih dan Dimas. Dan ada satu file lagi, file rekaman suara yang direkam langsung oleh Bima.
Arya menekan tombol play. Suara kakaknya terdengar dari speaker. Arya, kalau kau mendengarkan rekaman ini, mungkin sudah terjadi sesuatu padaku. Jantung Arya berdebar kencang. Anjani menutup mulutnya dengan tangan, itu adalah suara suaminya yang telah tiada. Ibu tiri, Ratih. Dia yang merencanakan semuanya. Skandal korupsi 14 tahun lalu yang menimpaku, jebakan yang kau alami, semua perbuatannya. Tangan Arya mulai gemetar. Dimas Prakoso adalah anak rahasia Ratih. Anak yang ia lahirkan saat usianya 20 tahun, ia sembunyikan dari ayah dan disusupkan ke perusahaan. Mereka berdua bersekongkol untuk merebut perusahaan. Suara Bima dalam rekaman terdengar tenang, tapi di dalamnya tersimpan amarah dan kesedihan. Sepertinya aku sudah menggali terlalu dalam. Mungkin perempuan itu tidak akan membiarkanku hidup. Tapi jangan khawatir, semua bukti sudah kukumpulkan. Air mata Arya menetes. Kakaknya sudah menduga. Menduga bahwa sesuatu akan terjadi padanya. Arya, aku punya satu permintaan. Suara Bima dalam rekaman sedikit bergetar. Tolong jaga Anjani dan anak-anak. Kalau Mas tidak bisa melindungi mereka, kau yang harus melindungi mereka. Tangis Anjani pecah. Dan beritahu ayah kebenarannya. Betapa ia telah ditipu. Betapa berbahayanya perempuan itu. Ayah juga korban. Arya mengertakkan gigi, air matanya tak berhenti mengalir, tapi setiap kata dari kakaknya terpatri di dalam hatinya. Terakhir. Aku menyayangimu, Dik. Mas minta maaf. Rekaman selesai. Ruangan itu hanya dipenuhi suara isak tangis. Anjani terduduk di lantai, dan Arya menangis di depan laptop. Mas Bima. Arya memukul lantai dengan kepalan tangannya. Amarah dan kesedihan bercampur aduk, dadanya terasa mau meledak. Kakaknya tahu segalanya. Tahu bahwa sesuatu akan terjadi padanya, tapi ia tetap harus mengungkap kebenaran. Karena itulah ia menitipkan bukti ini pada kakak iparnya dan pergi. Mas, aku pasti akan menyelesaikannya. Arya menyeka air matanya dan bangkit. Ratih, Dimas, aku akan menyeret mereka semua. Anjani menatap Arya. Mas Arya, Mbak, sekarang saatnya kita selesaikan ini. Dengan bukti yang dikumpulkan Mas Bima, aku pasti akan menjebloskan mereka ke penjara. Tatapan Arya begitu tegar. Kesedihan telah berubah menjadi amarah, dan amarah menjadi tekad. Kebenaran yang dijaga kakaknya dengan nyawa, kini saatnya dunia mengetahuinya. Mbak, ayo kita ke Jakarta. Mbak tidak perlu bersembunyi lagi. Benarkah? Iya. Setelah aku selesaikan ini, Mbak bisa hidup dengan tenang lagi. Anak-anak juga. Anjani mengangguk sambil menangis. Masa pelarian yang menyakitkan selama setahun akan segera berakhir. Arya membawa Anjani dan anak-anak menuju Jakarta. Di tangannya yang menggenggam erat USB, tersimpan wasiat kakaknya, dan di dalam dadanya, berkobar tekad untuk menyelesaikan segalanya. Ratih, Dimas. Waktu mereka tidak lama lagi, kembali ke Jakarta, Arya langsung menuju kejaksaan. Di tangannya ada USB berisi bukti yang dikumpulkan kakaknya dengan nyawanya, dan di dadanya berkobar tekad untuk menyelesaikan segalanya. Setibanya di sana, Arya bertemu dengan jaksa penuntut dan menyerahkan semua data. Rincian rekening dana gelap, surat analisis tanda tangan palsu, foto-foto pertemuan rahasia Ratih dan Dimas, serta file rekaman peninggalan Bima. Jaksa memeriksa data-data itu, matanya terbelalak. Ini lebih dari cukup. Kami akan segera memulai penyelidikan. Arya menunduk. Saya mohon, Pak. Ini bukti yang dikumpulkan kakak saya dengan nyawanya. Penyelidikan berjalan cepat. Kejaksaan melacak rekening Ratih dan Dimas, dan mengkonfirmasi tuduhan penggelapan dana dan penyelewengan. Kasus korupsi yang menimpa Bima 14 tahun lalu, juga dibuka kembali. Tanda tangan palsu dan bukti rekayasa satu persatu terungkap. Yang paling menentukan, kecelakaan lalu lintas Bima juga diselidiki ulang. Setelah analisis ulang CCTV, mobil pelaku teridentifikasi identik dengan mobil milik Dimas. Itu adalah pembunuhan berencana. Surat perintah penangkapan dikeluarkan. Ratih dan Dimas ditangkap secara bersamaan. Ratih ditangkap di kediamannya. Bahkan saat diborgol, ia masih menunjukkan ekspresi tak percaya. Apa-apaan ini? Kalian tahu siapa saya? Ibu Ratih,
Anda ditangkap atas tuduhan penggelapan, penipuan, dan menyuruh melakukan pembunuhan. Tidak mungkin? Apa buktinya? Ratih meronta, tapi sia-sia. Dimas juga ditangkap di kantornya, seperti ibunya. Ia mencoba mengelak, tapi tak bisa berkutik di hadapan bukti. Persidangan berjalan dengan cepat. Bukti yang diajukan jaksa sangat kuat. Pengacara Ratih dan Dimas bahkan kehabisan kata-kata. Kejahatan yang mereka lakukan selama 14 tahun satu persatu terungkap, termasuk tuduhan menyuruh melakukan pembunuhan yang merenggut nyawa Bima. Di hari pembacaan vonis, ruang sidang penuh ketegangan. Terdakwa Ratih Soedibio, atas tuduhan penggelapan, penipuan, dan menyuruh melakukan pembunuhan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Wajah Ratih memucat pasi. Terdakwa Dimas Prakoso, atas tuduhan penggelapan, penipuan, dan membantu melakukan pembunuhan, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Dimas menunduk, bahunya bergetar. Arya yang menyaksikan dari kursi pengunjung mengepalkan kedua tangannya. Air mata mengalir, tapi bukan air mata kesedihan. Mas, sudah selesai. Akhirnya selesai. Para pembunuh kakaknya telah menerima hukuman. Sementara itu, Pak Surya Wijoyo berada di rumah sakit. Beberapa hari sebelum Ratih ditangkap, ia tiba-tiba pingsan dan harus dirawat. Kelelahan dan stres menjadi penyebabnya. Ia tak sadarkan diri selama beberapa hari. Setelah vonis dibacakan, Arya menuju rumah sakit. Ia harus memberitahu ayahnya semua kebenaran. Saat membuka pintu kamar, Pak Surya membuka mata. Arya, ayah. Sudah sadar? Arya duduk di samping ayahnya. Ayah yang beberapa waktu lalu sangat ia benci, kini hanya terlihat seperti orang tua yang lelah dan rapuh. Ayah, ada yang ingin aku sampaikan. Ada apa? Arya mulai bercerita pelan-pelan. Semua perbuatan Ratih, menjebak Bima 14 tahun lalu, melakukan hal yang sama padanya, dan membunuh Bima dalam kecelakaan rekayasa. Semuanya ia ceritakan. Wajah Pak Surya semakin menahan sakit. Itu. Benar, ayah. Ratih divonis penjara seumur hidup, Dimas 20 tahun. Sidangnya sudah selesai. Pak Surya terdiam untuk waktu yang lama. Tangannya gemetar dan matanya mulai berkaca-kaca. Jadi, aku ditipu oleh wanita itu? Benar, Bima. Meninggal karena itu? Arya mengangguk. Air mata Pak Surya mengalir deras. Akulah yang membunuh Bima. Ayah, karena percaya pada wanita itu, aku mengirim anakku ke penjara, mengusir menantuku, semua salahku. Pak Surya menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis sejadi-jadinya. Pria yang seumur hidupnya dingin dan kuat itu menangis seperti anak kecil. Bima, ayah yang salah. Maafkan ayah tidak bisa melindungimu. Arya hanya diam memandangi ayahnya. Rasa benci dan marah sudah tidak terasa lagi. Yang ada hanya rasa kasihan. Setelah beberapa saat, Pak Surya akhirnya berhenti menangis dan bertanya pada Arya. Anjani di mana? Dia ada di Jakarta, bersama anak-anak. Bawa dia ke sini. Aku harus minta maaf secara langsung. Arya mengangguk dan keluar dari kamar. Keesokan harinya, Anjani datang ke rumah sakit bersama anak-anak. Saat membuka pintu, Pak Surya mencoba turun dari ranjang. Bapak, tetap berbaring saja. Kondisi Bapak belum pulih. Anjani mencoba mencegah, tapi Pak Surya tetap turun. Dengan tubuh yang masih limbung, ia berdiri di depan Anjani dan langsung berlutut. Bapak. Anjani terkejut dan mencoba membantunya berdiri, tapi Pak Surya menggeleng dan tetap bersujud. Anjani, maafkan ayah mertuamu yang tidak berguna ini. Bahu Pak Surya bergetar. Betapa aku telah menyiksamu, membuatmu kehilangan Bima, bahkan mengusirmu. Air mata Anjani mengalir. Karena keserakahanku, aku hampir kehilangan segalanya. Anak, menantu, cucu. Pak Surya menempelkan dahinya ke lantai sambil terisak, tolong maafkan aku, maafkan orang berdosa ini. Anjani berdiri dalam diam untuk waktu yang lama. Kepedihan selama 14 tahun, kesedihan karena kehilangan suami, semua terlintas kembali. Ia ingin marah, tapi melihat orang tua yang berlutut dan menangis di hadapannya, Anjani sadar. Orang ini juga korban. Korban yang ditipu, dimanfaatkan,
dan kehilangan segalanya. Anjani perlahan berlutut di depan Pak Surya. "Bapak, bangunlah." "Anjani, saya tidak marah. Bapak juga ditipu kan?" Suara Anjani bergetar, tapi tulus. "Suami saya juga pasti tidak akan marah pada Bapak. Jadi, bangunlah." Pak Surya mengangkat kepala dan menatap Anjani. Wajahnya basah oleh air mata. "Kau benar-benar memaafkanku?" "Iya, Bapak. Saya maafkan." Anjani memegang tangan ayah mertuanya dan membantunya berdiri. Mereka berpelukan dan menangis untuk waktu yang lama. Kesalahpahaman dan kebencian selama 14 tahun, seolah luruh bersama air mata. Setelah berdamai di rumah sakit, kondisi Pak Surya membaik dengan cepat. Mungkin karena beban di hatinya telah terangkat. Beberapa hari kemudian, ia sudah bisa berjalan. Di hari ia keluar dari rumah sakit, Pak Surya memanggil Arya dan Anjani. "Ada yang ingin ayah bicarakan." Wajah Pak Surya tampak tenang, tapi matanya menunjukkan tekad yang kuat. Ayah memutuskan untuk mundur dari posisi pimpinan. "Ayah," Arya terkejut. Anjani juga terbelalak. Ayah sadar betapa bodohnya ayah selama ini. Ditipu oleh wanita itu, kehilangan anak, mengusir menantu, dan hampir menghancurkan perusahaan. Pak Surya menghela napas panjang, "Bukan tempat ayah lagi di sana." "Arya, kau yang ambil alih perusahaan." "Saya, ayah? Saya." "Kakakmu juga pasti setuju. Jika Bima masih hidup, tentu akan ayah serahkan padanya. Tapi sekarang kau yang harus melakukannya." Arya terdiam lama. Mengisi kekosongan yang ditinggalkan kakaknya terasa sangat berat, tapi di saat yang sama, ia merasa harus melanjutkan apa yang coba dilindungi oleh kakaknya. "Baik, ayah. Saya akan bekerja keras, juga untuk Mas Bima." Arya menunduk, dan Pak Surya memegang erat bahu putranya. "Ayah percaya padamu, nak." Mendengar itu, mata Arya memerah. Ia tak pernah tahu rasanya diakui oleh ayahnya begitu membahagiakan. Pak Surya kemudian menatap Anjani. "Anjani." "Iya, Bapak. Kembalilah ke rumah utama. Kau dan anak-anak, tempat kalian di sana." Mata Anjani berkaca-kaca. Rumah yang 14 tahun lalu bahkan tak bisa ia masuki, sekarang ia diminta untuk kembali dengan hormat. "Bapak, apa tidak apa-apa. Ini adalah caraku untuk menebus sedikit kesalahanku. Sisa hidupku akan kuhabiskan untuk menyayangi cucu-cucuku." Mata Pak Surya juga berkaca-kaca. Terlambat, tapi tulus. Beberapa hari kemudian, rapat Dewan Direksi Darurat diadakan di Nusantara Group. Pak Surya secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya, dan Arya diangkat sebagai direktur utama yang baru. Di tengah kilatan kamera wartawan, Arya naik ke podium. "Hari ini, saat berdiri di sini, saya teringat pada satu orang." Suara Arya sedikit bergetar. "Kakak saya, Bima Nugraha. Dia difitnah dan menderita, tapi sampai akhir ia berjuang untuk kebenaran. Dan dalam perjuangannya, ia kehilangan nyawanya." Ruang rapat hening. Arya melanjutkan. "Saya akan melanjutkan apa yang coba ia lindungi. Manajemen yang jujur dan transparan, perusahaan yang mengutamakan manusianya. Saya percaya, itulah yang diinginkan oleh kakak saya." Tepuk tangan membahana. Arya menunduk dalam-dalam, sebuah penghormatan untuk kakaknya. Setelah upacara, Arya mengunjungi makam kakaknya. Sebuah pemakaman tenang di bukit kecil dekat kota pesisir. Arya berlutut di depan nisan kakaknya. "Mas, aku sudah jadi direktur utama." Angin berhembus, menggoyangkan rerumputan. Rati dan Dimas, keduanya sudah dipenjara. Air mata Arya mengalir. "Mbak Anjani dan anak-anak, akan kujaga baik-baik, Mas. Jangan khawatir." Di nisan itu tertulis, "Bima Nugraha, suami dan ayah tercinta." Arya mengelus nisan itu dan duduk di sana untuk waktu yang lama. Sementara itu, Anjani dan anak-anak pindah ke rumah utama. Saat pertama kali melangkahi gerbang rumah itu, jantung Anjani berdebar. Ingatan saat ia diusir 14 tahun lalu muncul, tapi sekarang berbeda. Pak Surya menunggunya di depan pintu. "Selamat datang, Anjani." "Bapak, mulai sekarang, ini rumahmu. Anggap saja rumah sendiri." Anjani menunduk dengan mata berkaca-kaca. Pak Surya mengalihkan pandangannya pada cucu-cucunya. Cucu perempuan berusia 10 tahun dan cucu laki-laki berusia 7 tahun.
anak-anak berharga peninggalan Bima. Ini kakek. Mulai sekarang, kakek yang akan menjaga kalian. Anak-anak tampak canggung tapi perlahan mendekat. Sang cucu perempuan bertanya lebih dulu. Kakek, ayah di mana? Jantung Pak Surya mencelos. Air mata menggenang, tapi ia memaksakan senyum. Ayah sedang melihat kalian dari surga. Kakek akan menyayangi kalian menggantikan ayah. Sang cucu mengangguk. Dan cucu laki-lakinya memegang tangan kakeknya. Tangan yang kecil dan hangat. Pak Surya menggenggamnya erat dan berjanji pada diri sendiri. Sisa hidupnya akan ia curahkan untuk anak-anak ini. Melakukan apa yang tidak bisa ia lakukan untuk putranya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tawa terdengar di ruang tamu rumah utama. Arya, Anjani, Pak Surya, dan kedua anak itu duduk bersama untuk makan malam. Om, ini enak. Iya, makan yang banyak ya. Arya mengambilkan lauk untuk keponakannya sambil tersenyum. Anjani memandangi pemandangan itu sambil menyeka air mata. Masa-masa sulit terlintas di benaknya. Kehilangan suami, diusir, bersembunyi selama setahun. Waktu di mana kakinya sakit, tapi tak bisa ke rumah sakit. Tapi sekarang, semua sudah berakhir. Ia punya keluarga, punya rumah, dan tak perlu lari lagi. Pak Surya berkata pada Anjani, Anjani, obati kakimu dulu. Nanti Bapak carikan rumah sakit terbaik. Bapak. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Ini sudah kewajibanku. Pak Surya tersenyum getir. Rasa bersalah karena tidak bisa melindungi putranya akan selalu ada. Tapi ia ingin menebusnya dengan menjaga keluarga yang tersisa. Setelah makan malam, Arya mendekati Anjani. Mbak. Iya, Mas Arya. Jangan panggil Mas lagi. Panggil Arya saja. Anjani menggeleng sambil tersenyum. Tidak. Bagiku, Mas Arya akan selalu menjadi Mas Arya. Mata Arya memerah. Mbak, ke depannya, aku akan selalu ada di samping Mbak. Aku tidak bisa menggantikan Mas Bima, tapi aku akan selalu ada sebagai keluarga. Terima kasih, Mas Arya. Terima kasih banyak. Mereka saling menatap dan tersenyum tanpa kata. Cahaya bulan masuk melalui jendela, dan kehangatan menyelimuti ruang tamu itu. Bima telah tiada, tapi keluarga yang ia tinggalkan akan hidup saling mengandalkan. Ketulusan pada akhirnya akan menemukan jalannya, dan keluarga akan selalu menjadi keluarga. Dan pelajaran untuk tidak menilai orang dari luarnya, akan selalu diingat oleh Pak Surya Wijoyo seumur hidupnya. Bagaimana cerita hari ini? Kisah tentang kesalahpahaman dan cobaan selama 14 tahun yang akhirnya berakhir dengan kemenangan ketulusan dan bersatunya kembali sebuah keluarga. Bagi Anda yang sedang melewati masa sulit, semoga cerita ini bisa menjadi sedikit penghiburan. Jangan menyerah. Ketulusan pasti akan menemukan jalannya, dan hari yang baik pasti akan datang. Jika Anda menyukai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya ya. Kirimkan juga cerita Anda atau kesan tentang cerita hari ini di kolom komentar. Kami akan membacanya satu persatu dengan saksama. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hari Anda dipenuhi kehangatan dan keberuntungan.